Tahu nggak sih, Taman Jurassic World itu sebenarnya nggak layak-layak amat buat dinosaurus. Ya kita ambil contoh Mesosaurus ya. Ini hewan kan gede banget ya. Terus sama kru Jurassic World disimpan dalam sebuah akuarium yang ukurannya mungkin pas untuk satu Mesosaurus. Mesosaurus ini kan badannya gede banget ya. Sudah pasti nafsu makannya itu besar. Kalian pikir kenapa di Jurassic World banyak sekali adegan Mesosaurus makan? Di awal film makan, di pertengahan makan, di akhir makan lagi. Ini menandakan bahwa hewan ini sebenarnya kelaparan. Kita ambil lagi contoh yang lain. Sekarang kita lihat kandang T-Rex. Iya, T-Rex. Ya kan kalau Tyrannosaurus kan disingkat T-Rex. Kalau Indominus Rex ya I-Rex. Nah, dinosaurus ini kan dinosaurus hasil rekayasa genetika ya. Terus kita lihat scene ini, dimana ketika Owen masuk ke dalam kandang, dari kaca kelihatan bahwa di dinding itu ada bekas cakaran. Dan kalian lihat deh, perhatikan, itu dinding dengan kaca ruangan pengamat itu deket banget gitu. Terus kita lihat lagi di scene berikutnya, di situ ada Owen berjalan dari pintu masuk ke kandang. Terus di detik berikutnya, ketika mereka dihadang sama T-Rex, ini mereka langsung berbalik arah. Ketika berbalik arah, beberapa detik kemudian mereka sudah tiba lagi di gerbang. Ya coba aja kalian hitung ya, itu kira-kira jaraknya segimana coba? Dari serang berapa meter saja dari kaca ke dinding itu terlihat dekat. Terus ketika Owen masuk ke kandang, terus balik lagi ketika mau dikejar sama T-Rex pun cuma selang berapa detik gitu. Intinya kandang T-Rex itu kecil. Si Claire ya bilang kalau dia sadar kalau kandangnya kecil, maka itu mereka butuh dana tambahan untuk membuat kandang yang lebih besar. We planned to open in May, but NASA containment insisted we build the walls up higher. It's bigger than expected. Jangan kira T-Rex menyakar-nyakar tembok itu sebagai tanda bahwa dia ingin keluar. Bukan. Ada sebuah alur yang sudah dirancang oleh seseorang di Taman Jurassic World. T-Rex tidak kabur dengan sendirinya. Dan semuanya yang dipaparkan di Jurassic World merupakan sebuah permulaan. Mari kita masuk ke inti video ini. Welcome to Jurassic Park. Di awal saya menyebutkan bahwa T-Rex keluar tidak dengan sendirinya. Ini sebuah setup atau sebuah permulaan dari konspirasi Jurassic World. Oke, kita kembali lagi ke awal. Kita lihat lagi adegan di mana T-Rex bisa keluar dari kandangnya. Kita lihat ada jadwal rutin yang dikerjakan oleh kru Taman Jurassic untuk memantau kandang T-Rex. Tapi sensor suhu kandang tidak mendeteksi keberadaan T-Rex. Mereka menyangka bahwa T-Rex telah kabur dari kandang sehingga meminta tim pemantau untuk mencari keberadaan T-Rex di suatu tempat. Nyatanya sensor keberadaan T-Rex menangkap bahwa T-Rex masih ada di kandangnya. Di saat yang bersamaan, Owen dan beberapa satpam masuk ke dalam kandang dengan tenangnya karena asumsi mereka T-Rex tidak ada di kandang. Tapi dari control room di mana mereka masih menangkap bahwa T-Rex masih ada dalam kandangnya. It's in the cage. It's in there with you. Go! Dan boom, apa yang terjadi? Owen dan satpam itu tertipu. T-Rex menyembunyikan suhu tubuhnya dari sensor suhu yang ada di dalam kandang. Ya kita simak saja bagaimana Henry Wu menciptakan Indominus Rex. These genes were added to help her withstand an accelerated growth rate. Tree frogs can modulate their infrared output. We use strands from their DNA to adapt her to a tropical climate. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Bagaimana bisa Indominus Rex bisa mengendalikan dua kemampuan itu secara bersamaan? Bagaimana bisa? Ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa, dua-duanya bisa jalan tuh nggak bisa. Pasti salah satu. Ya kita ambil contoh saja, ketika seekor hewan bisa berkamuflase dan mengubah warna kulitnya menjadi lebih gelap, dia akan menyerap lebih banyak sinar matahari. Dengan kata lain, dengan tubuh
yang lebih gelap, dia bisa menyerap lebih banyak sinar matahari sehingga mempengaruhi suhu tubuhnya. Dalam hal ini, suhu tubuh si hewan tersebut bisa meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, Indominus Rex juga demikian. Saat dirinya berkamuflase seperti itu, suhu tubuhnya tidak turun karena banyaknya sinar matahari yang terserap. Kecuali kejadiannya dalam malam hari ya. Tapi kan dalam film ketika pengecekan dan melihat suhu tubuh di monitor itu kan siang hari ya. Jadi gimana tuh? Jadi ada spekulasi yang bisa saya katakan bahwa sebenarnya Dr. Wu ini adalah saintis yang asal-asalan ya. Dia gimana enggak, coba pikirin di Jurassic Park pertama dia itu slebor. Dia menciptakan dinosaurus dengan kelamin betina semua. Padahal kenyataannya kan dia memasukkan gen katak pohon yang bisa berubah kelamin saat dewasa sehingga dinosaurus bisa berubah kelamin dan berkembang biak. Bukankah ini tindakan yang sangat ceroboh ya? Dia berharap bahwa dia menciptakan dinosaurus betina semua supaya tidak berkembang biak dan populasinya bisa dikendalikan. Nyatanya dia memasukkan gen katak pohon yang notabene-nya menurut Dr. Grant itu beberapa katak pohon di Afrika itu bisa mengubah kelaminnya dengan secara alami. Maksud saya sih tidak alami ya, tapi kenapa Dr. Grant itu bilang dia menyebutkan secara alami ya? Ya, entahlah. Pokoknya Dr. Wu ini adalah saintis yang slebor ya, yang asal-asalan. All of this exists because of me. Atau yang kedua, kamera termalnya sudah diakali oleh seseorang sehingga kamera termal tidak mendeteksi suhu tubuh dari Indominus Rex. Gimana tuh? Akhirnya Indominus keluar kandang, membuat kekacauan lagi. Jadi, siapa dalang sebenarnya? Siapapun dalang di balik konspirasi ini adalah dia atau mereka yang menginginkan uang, keuntungan, menanamkan sahamnya di taman tersebut agar mendapat keuntungan yang sangat lebih, atau ya setidaknya bisa balik modal. Tapi berulang-ulang setelah taman ini dibangun, taman ini selalu mengalami kerugian finansial, biaya operasional lebih besar daripada keuntungannya. Year-over-year revenue continues to climb, operating costs are higher than ever. Our shareholders have been patient, but let's be honest, no one's impressed by a dinosaur anymore. Sementara orang ini tidak menginginkan hal itu dan sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh CEO. Some of the costs enough about cost. John Hammond entrusted me with this dying vision. Not once did he mention profits. I appreciate that, but the reality of operating a theme park requires... Don't forget why we built this place, Claire. Bahkan CEO Jurassic World pun tidak mengharapkan keuntungan. Ini gokil emang, gokil banget lah CEO-nya. Dia punya usaha tapi tidak mengharapkan keuntungan ya. Pria macam apa ini, manusia macam apa ya? Mulia sekali dia menciptakan wahana yang sangat berbahaya, bahkan dia mungkin menggelorkan banyak uang ya. Dia ini orang kaya sekali, mungkinnya lebih kaya dari John Hammond kayaknya. Tapi dia tidak mengharapkan keuntungan. Sementara John Hammond dia menciptakan wahana di sana sini di negara manapun, dan yang paling spektakuler adalah wahana Jurassic Park tersebut. Dia mengharapkan keuntungannya, bahkan dia pengen sekali membuat cabang gitu kali ya. Tapi nyatanya tidak disetujui sama sekali sama 3 ilmuwan yang diundangnya. Sementara Mas Rami, CEO terbaru dari Jurassic World, tidak mengharapkan keuntungan sama sekali. Gokil banget. Karena tidak puas dengan semua itu, pada akhirnya orang ini mengacaukan taman. Ya, sekali lagi dengan sengaja mengacaukan taman. Ya, setidaknya di video ini saya ingin menyampaikan hal tersebut ya, bahwa di Jurassic World ini sebenarnya akal-akalan manusia saja ya. Terakhir, ini cuma fiksi. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, social distancing, tetap cuci tangan, menjaga kebersihan, pakai maskernya. Semoga pandemi ini berakhir. Semoga juga Pulau Komodo tetap asri. Sampai jumpa di Sampai jumpa di video pembahasan lainnya.